Oke baik, terima kasih. Perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Gabriel Meo, biasa disapa Jeff. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Nusa Cendana semester 6 dengan prodi Ilmu Politik, konsentrasi Politik Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil review dari sebuah jurnal yang berjudul Marketing Politik dalam Komunikasi Politik. Jadi di sini saya mencoba memaparkan beberapa poin-poin penting dari hasil ringkasan saya tentang bagaimana kemudian marketing politik dalam komunikasi politik itu. Tetapi sebelum lebih lanjut, kita ketahui dulu apa itu marketing politik. Akan menjadi suatu pertanyaan besar kemudian jika kita tidak menjelaskan apa itu marketing politik yang sebenarnya. Jadi marketing politik di sini seperti yang kita ketahui bahwa marketing itu soal pemasaran. Jadi marketing politik secara harfiah itu adalah sebuah seperangkat metode yang digunakan dan dapat memfasilitasi keterkaitan antara sebuah konteks politik dalam sebuah pemasaran dan untuk memfasilitasi orang-orang untuk mendapatkan suatu kekuasaan atau misalnya dalam suatu partai politik untuk memasarkan inisiatif dari politik mereka itu sendiri. Jadi pemasaran politik atau marketing politik ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam soal perpolitikan. Jadi sadar ataupun tidak, kita harus memahami itu secara lebih detail agar kemudian dapat mengaplikasikan itu secara baik. Tentu ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam marketing politik adalah soal paradigma marketing politik. Yang pertama itu soal paradigma marketing politik dalam komunikasi politik. Ini di sini ada beberapa hal penting. Yang pertama itu soal konsep. Konsep marketing politik itu suatu yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dikembangkan. Itu yang selayaknya ada dalam sebuah konsep marketing politik. Jika tanpa konsep yang kuat, maka akan menghasilkan suatu pemasaran politik dan hasil politik yang sebenarnya tidak faedah atau tidak memiliki nilai manfaat. Oleh sebab itu harus memiliki konsep yang matang untuk mendapatkan yang namanya kekuasaan yang dalam konstelasi politik. Itu menjadi satu hal yang sangat penting yang harus diketahui. Bahwa yang kedua itu ada yang namanya konsep komunikasi politik. Tadi konsep marketing politik, sekarang konsep komunikasi politik. Apa sih yang harus dipersiapkan? Misalnya dalam sebuah partai politik atau seorang komunikator politik, yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan kekuasaan itu apa? Tentu di sini harus dipersiapkan adalah konsep komunikasi politik. Apa yang harus dilakukan pendekatan politik yang digunakan? Maka di sini dikatakan bahwa komunikasi politik menjadi suatu hal yang paling penting karena sebagai sebuah tolak ukur untuk mendapatkan suatu kekuasaan dalam konstelasi politik itu memerlukan komunikasi politik. Menurut Charles Hofland, dia mengatakan bahwa mendefinisikan tentang komunikasi politik itu sebagai upaya untuk mensistematiskan, merumuskan dengan tegas tentang orang-orang lain. Di sini jelas bahwa kita dapat merumuskan tentang segala sesuatu atau upaya untuk mensistematiskan segala sesuatu tentang orang lain. Jadi konsep komunikasi politik itu menjadi satu hal yang paling penting. Lalu ada yang bagian kedua adalah soal hubungan marketing politik dan media dalam mewujudkan komunikasi politik. Ini menjadi sesuatu hal yang harus kita pahami bahwa marketing politik harus bermitra atau bekerja sama dengan media. Karena ketika hari-hari ini kita lihat dan juga pada masa lalu bahwa misalnya dalam perjalanan peradaban politik di dunia, terlebih khusus di Indonesia, kenapa kemudian menjadi contoh adalah kenapa kemudian Presiden
Presiden Joko Widodo kemudian menjadi presiden, itu kan menjadi suatu pertanyaan besar. Apa sih yang mempengaruhi publik sehingga kemudian Presiden Joko Widodo itu menjadi presiden? Itu menjadi satu hal yang sangat familiar hari ini, bahwa ada semacam peran media sosial untuk mempengaruhi seluruh psikologi publik. Pertama beliau dari wali kota Solo, kemudian dia menjadi gubernur DKI Jakarta, dan pada akhir dia menjadi presiden 2 periode. Itu menjadi satu pertanyaan besar, kenapa dia bisa secepat itu, dan kenapa elektabilitas dia begitu terukur. Itu menjadi satu pertanyaan bahwa, dan jawabannya adalah karena peran media sosial yang begitu krusial sehingga bisa mempengaruhi psikologi publik untuk memilih dan berempati simpati terhadap kedudukan atau posisi dari Joko Widodo itu sendiri. Maka di sini ada beberapa hal yang kemudian menjadi penting, bahwa hubungan media sosial itu begitu relevan dengan hari-hari ini, dan ada 6 jenis yang penting dilakukan itu dalam riset marketing politik untuk memantau perkembangan opini publik. Itu yang pertama itu soal focus group analysis, di mana beberapa badan sebelum itu pemilihan itu semacam idealnya 12 sampai 14 bulan sebelum pemilihan itu ada riset yang dilakukan untuk membentuk 4 sampai 5 grup diskusi. Itu sifatnya grup yang kemudian mendiskusikan dalam jangka waktu itu 12 atau 14 sebelum pemilihan. Yang kedua itu kita ketahui bahwa benchmark survey itu ada semacam survei perincian kekuatan dan kelemahan dari kandidat atau partai politik tertentu. Itu ada semacam survei atau benchmark survey, itu yang harus diperhatikan. Kemudian ketiga grup dengan melibatkan beberapa terdiri dari 8 sampai 12 partisipan. Di sini melibatkan orang-orang untuk membuat suatu grup yang memfokuskan pada satu titik dalam waktu yang begitu dekat. Oleh sebab itu komunikasi politik kemudian marketing politik itu harus berkesinambungan dengan media sosial. Jika semua antara marketing politik berakselerasi dengan komunikasi dengan media sosial, maka akan menghasilkan politik yang baik. Begitu. Sekian saja pemaparan singkat dari saya, sebuah jurnal yang kemudian saya ringkas dan saya paparkan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Hormat untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak dosen. Tuhan memberkati untuk kita semua.